Oke guys, video kali ini kita akan membuat post modul Odoo. Kita lanjut dari part pertama, kita gunakan modul yang sudah kita develop pada kita kembangkan modul yang sudah kita develop pada part 1, yaitu menambahkan umur pada customer. Sekarang kita akan menampilkan informasi umur ini ke dalam POS. Nah, dalam development POS itu biasanya jika kita perlu meload data baru, kita perlu custom fungsi di Python. Jadi data baru dari sebuah objek itu akan available ke POS cache-nya Kerang-kerang atau apa di yang nggak local bisa storage dimakan? browser-nya. Kerang air lang aku kau. Apa bahasa Inggrisnya adat? Adat istiadat. Oke, POS-nya sudah terbuka di sini. Em, Kita bisa debug. Nah, begini guys. Jadi master datanya Odoo itu kayak seperti customer dan produk itu biasanya akan di-load ke POS session-nya dan disimpan pada semacam cache browser. Nah, itu kita bisa akses di sini guys. Di post model ini. Nah, ini dia. Jadi master datanya itu akan jadi sebuah variabel-variabel di sini nih guys, seperti partner by ID dan lain-lain. Nah, karena field kemarin itu yang kita bikin adalah pada customer, kita akan load field barunya itu ke sini juga, partner by ID dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini kan partner by ID ini punya beberapa atribut nih. Nah, umur atau custom field umur kita kemarin itu belum ada di sini. Jadi kita belum bisa gunain nih guys. Kenapa dia master datanya di load di Odoo Session atau disimpan pada Cache Browser itu untuk mempertahankan fungsi offline POS Odoo-nya. Kita Selesai. search Toamat. partner by Huruf-huruf ID apa yang sering kedingan? kurung Huruf B. siku buka Karena ada di karena tengah AC. dia ada key ID-nya. Nah, dia dari sini guys, dia inisiasinya dari add partner. Add partner itu dipanggil dari add partners, list, poster, dan lain-lain. Nah, ini dia dari proses data dari load server data. Dia dari fungsi Python load POS data. Ini post UI models to load model, post data proses. Nah, fungsi Python-nya ini biasanya sudah dinamis nih. Kita coba cek. Nah, ini dia. Di fungsi load model ini, kalau kita bisa lihat, loader-nya itu dia memanggil fungsi getPostUI berdasarkan nama modelnya. Kemudian parameternya juga load param berdasarkan modelnya. Param ini nanti biasanya digunakan untuk specify field apa yang akan kita load. Kalau kita cari nih getPostUI dengan nama model REST-Partner misal, ini akan mengeload, ini adalah fungsi yang responsibel untuk load si REST-Partner. Nah, ini kan search param, domainnya dia ditambah ini. Sementara untuk satunya tadi adalah load params. Load params, res, partner, loader params. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, ini di super loader params yang asli returnnya itu berdasarkan data dictionary dengan beberapa data yang akan digunakan untuk load data res partnernya. Di sini kita bisa tambah ini guys, yang search param fields. Jadi field baru kita nanti akan kita tambahin di sini. Oke, langsung saja berarti ini dia di possession, kita inherit possession. Kita buka modul kita, contact age. Kita bikin file baru possession. Jadi stepnya itu nanti kita akan load dulu nih, load age dulu agar available di local storage atau PostDB-nya, kemudian baru kita inherit XML kontak POS-nya, kita tampilin age atau umurnya, kemudian kita handle CRUD-nya guys.
saat si kasir mengedit umur atau membuat customer baru dengan umur tertentu. Kita copy paste. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Berarti ini kondisi tidak perlu. Kita langsung tambahin aja guys. Field baru kita. Fieldnya itu adalah umur. Umur, oke. Sampai sini kita cek dulu ya, apa umurnya itu sudah terload di POS. Kita reload. Oh sebentar guys, saya perlu manggil si possession ini ke init. Kita reload. Possession does not exist in registry. Oh, kita perlu update dependensinya ke point of sale. Oke, kita reload. Nah, kita cek nih, this post model DB partner by ID. Nah, ini guys, umur sudah berada di sini ya. Ini kita atribut umur sudah tertambah di sini, berarti kita bisa langsung pakai. Misal di variabel lain partner by barcode juga dia ada atribut umurnya. Oke, selanjutnya kita tambahin nih pada UI customer detail. Misal kita akan tambahin setelah language mungkin. Biasa kita tracking dulu ID language name link. Track di base. Nah, kita sudah ketemu template-nya, dia adalah point of sale partner detail edit. Kemudian kita perlu inherit si template ini. Terbiasa kita cari di base guys, untuk referensi cara inheritnya. Nah, sudah ada banyak sekali. Tname kita pakai sintak tinherit dengan tinherit mode extension. Oke, kita bikin file barunya di modul kita. Dia berada di static rsc harusnya. Oke, berarti kita bikin static src xml new file xml. Oke, ini terlalu panjang. Atau biar relevan kita namai partner editor. Nah, selanjutnya kita perlu tracking nih guys. Partner editor ini dia diinisiasi gimana nih? Dia kan berada di file partner editor XML. Kita coba cari ya partner editor XML di file Python manifest. Ternyata tidak ada. Berarti kemungkinan inisiasinya itu keseluruhan folder. Loadnya adalah keseluruhan folder yang ada di src. Dia di load di point of sale asset post. Nah, kita tambah nih. Kita tambah di sini aset, nama modul contact page static src lain-lain. Nah, expect-nya itu adalah kita taruh setelah si language. Kita expect dari labelnya aja guys, label for. Kita zoom dulu, berarti ini label for
language, kita naik satu level di atas, kemudian posisinya after. Jadi kita naik ke sini guys, di partner detail call. Kemudian posisinya after berarti akan ketambahan di bawah sini ya, sekitar di bawah sini. Kita tiru ini nih, satu input nih. Partner detail call, umur, for umur, form label, detail, umur, umur, umur. Nah, T model ini nanti em, si ini akan relate kemana guys? Si inputan ini nanti akan relate ke sebuah variabel mana gitu. Nah, sementara kita set begini aja, changes umur, tapi ini nanti sepertinya akan masih error ya. Karena kita harus nambahi umur pada changes ini. Changes ini juga semacam variabel gitu guys, pada JavaScript-nya. Jadi kita nanti perlu melakukan inheritance JavaScript. Kalau ini tidak usah ya, karena dia tidak mandatory juga. Sampai sini kita reload dulu. Kemungkinan masih error pada T modelnya. Nah, ini dia umur sudah ketambahan. Cuma mungkin kalau kita save begini, dia masih belum bisa guys. Nah, dia masih kosong kan. Oke, selanjutnya JavaScript-nya untuk handle CRUD, view-nya udah oke. Jadi sedikit recap, kita perlu load datanya dulu, kita store di post database-nya. Karena kita ini adalah data dari customer, kita store pada partner by ID, kita tadi inherit load param slash partner, nama fungsinya sudah dinamis, nama pemanggilan fungsinya, res partner ini adalah nama objeknya. Kemudian kita tambahi field umur pada search param fields agar umur ini juga ikut ke load ke POS. Setelah load POS kita inherit customer view-nya untuk menambahkan field umur. Nah, nextnya kita CRUD-nya nih, CRUD-nya. Oke, jadi kita perlu track dulu nih guys, changes, changes, changes. Kita mulai dari nama template-nya aja guys. Nama template-nya partner edit detail kan. Nah, ini dia. Kita udah ketemu nih JavaScript-nya. Dia di sini ya, dia this changes, use state, dan lain-lain. Ini dia yang perlu kita tambahkan. Ya, seperti biasa guys, kita cari aja contohnya apakah ada yang sudah melakukan inheritan ke partner detail edit. Nah, ini dia malah nambahin changes juga nih guys. Sama seperti case kita. Berarti langsung aja kita copy paste. Kita bikin file baru JavaScript di modul kita. Static importer JS. Kita namai yang relevan aja guys. Apa tadi namanya ya? Partner editor JS. Oke, patch super. Ini kita tidak perlu init field. Init field mungkin kita perlu ya. Umur. This changes umur sama dengan umur. This prop umur. Yang lainnya kita hapus. Ornya juga kita hapus. Mungkin ornya 0 aja ya. Ini si Addison Olsen harusnya sudah punya umur 13. Berarti CRUD kita tadi udah berhasil nih write-nya, cuma display-nya yang belum berhasil. Oke, the error is Chilean company is not function. Kenapa dia memanggil
Chilean company. Ada apa? Oh, sorry guys, ini kita tidak perlu reload lagi. Oke, umur 13, kita ganti 14. Kita reload di backend, ya tersimpan 14. Kemudian kita create customer baru, Dono, dengan umurnya 25. Kita cari di customer Kenapa kalau lagi mikir 20, orang suka megang jidatnya? Ya tercreate iyalah. ya di backend Masa dengan umur megang jidat 25. orang Oke, lain? recap untuk video kali ini guys. Jadi kita memerlukan 3 step utama tadi ya. Pertama kita perlu meload si umur itu ke post DB-nya dengan cara inherit si Python function ini, load param raise partner, kita add umur pada param fields. Kemudian dia akan available pada post DB-nya, partner by ID, partner by barcode, dan lain-lain. Jadi kita bisa gunakan di BOS environment-nya. Setelah itu kita inherit post UI ya, si customer detail ini. Kita tambahkan input umur atau field umur pada post UI-nya dengan cara inherit XML, partner detail edit. Kita bisa tahu template name-nya dari cara inspect elemen salah satu field-nya, kemudian kita search di Odobase. Kita bisa tahu template name-nya partner detail edits, kemudian kita inherit, kita taruh pada language after, dan kemudian selanjutnya kita handle CRUD-nya ya, atau manipulasi database-nya. Jadi saat si cashier ini edit umur atau create customer, si atribut umur ini tersimpan pada database dengan cara inherit JavaScript. Kita melakukan link pada umur ini dengan specify model changes umur. Kita track changesnya itu dia berasal dari fungsi setup, diinisiasi this changes. Jadi kita melakukan inherit, menambahkan this changes umur, dan kita isi dengan props partner umur. Partner ini datanya berarti data keseluruhan partner ya, data semua atribut partnernya. Oke, untuk video kali ini segitu dulu guys. Mungkin teman-teman punya ide selanjutnya tutorial apa yang harus kita bahas, seperti customisasi BOS yang lebih spesifik, mungkin menambahkan button pada card atau memanipulasi produk displaynya. Oke, sekian dulu, jangan lupa like dan komen, subscribe. Thank you guys.